Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Mutiara Afifah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 di Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan Perhotelan dan Jasa Pariwisata. Saat ini saya mengajar di SMK Muhammadiyah 1 Kuningan dengan mengampu mata pelajaran produktif perhotelan. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, semua sehat? Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ya untuk membaca ayat kursi bersama-sama. Silahkan. Baik, lanjut ya. Hari ini sudah piket belum? Yang bagian piket siapa? Siapa yang bagian piket? Sabina, Iqmal, siapa lagi? Isma, sudah piket? Oke, good. Kalau sudah piket ya. Baik, kita lanjut ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Nanti yang Ibu sebut namanya, silahkan maju ke depan dan nanti Ibu akan periksa kalian ya, groomingnya apakah sudah lengkap atau belum ya. Ega. Kemudian nanti kalian juga akan praktik mengenai penataan tempat tidur atau dalam bahasa Inggrisnya adalah making bed ya. Itu ya tujuan kita hari ini. Jadi nanti setelah pembelajaran terakhir kalian akan praktik terlebih dahulu ya. Oke. Pembelajaran ya, kegiatan inti kita mengerjakan soal pretest dulu ya. Nanti Ibu akan kasih linknya di grup WA ya. Soalnya sejumlah 5 ya. Dalam satu soal itu waktunya 1,5 menit ya, karena soalnya agak cukup panjang ya. Berapa nilainya? Ada yang 100? Ada yang 100? Ada? Oke, good job yang 100 ya. Berarti kalian sudah paham ya mengenai materi
making bed ya. Yang di bawah 50 berarti harus belajar lebih banyak lagi ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini bisa meningkatkan ya materi nanti untuk lebih baik lagi. Oke, kita masuk ke kegiatan inti ya. Kegiatan inti nanti di sini Ibu akan memberikan soal studi kasus ya. Oke, silahkan diperhatikan. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu soal studi kasusnya ya. Silahkan disimak baik-baik ya, di sini soal studi kasusnya cukup panjang ya. Room attendant adalah pelayanan yang bertugas dan bertanggung jawab mengenai kebersihan, keindahan, dan kerapihan seluruh area kamar tamu hotel ya. Anda bekerja di hotel A yang bertugas sebagai room attendant ya. Suatu hari ada seorang tamu yang bernama Mr. Ridwan yang reservasi pada tanggal 27 Desember 2022 untuk jenis kamar deluxe dan double bed ya. Kemudian Anda sebagai room attendant mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan permintaan tamu dan status kamar berarti berubah menjadi VR atau vacant ready ya. Namun hal tak diduga pun terjadi ya. 1 jam sebelum check-in, Mr. Ridwan meminta petugas untuk menyiapkan kamar tamunya dihias sebagai perayaan ulang tahun istrinya secara mendadak ya. Sebagai room attendant ya, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian solusi apa yang paling relevan dalam mengatasi masalah tersebut ya. Sudah paham belum untuk soal studi kasusnya? Jadi begini ya, kalian itu kan sebagai room attendant bekerja di sebuah salah satu hotel ya. Kemudian ada salah satu tamu bernama Mr. Ridwan yang akan check-in pada tanggal 27 Desember ya. Kemudian suatu hari 1 jam sebelum check-in, si Mr. Ridwan ini secara mendadak meminta kamarnya untuk dihias ya sebagai perayaan ulang tahun istrinya. Berarti si Mr. Ridwan ini akan check-in dengan istrinya yang akan merayakan ulang tahun istrinya tersebut ya. Kemudian apa yang akan kalian lakukan? Sebelumnya kan kalian sudah mengerjakan tugas untuk merapikan kamar tersebut. Kemudian karena dadakan kalian perlu apa yang dipersiapkan ya. Sudah paham? Oke, silahkan nanti dikerjakan soalnya ya, dikerjakan secara berkelompok. Di sini Ibu akan bagi dulu kelompoknya ya. Oke, kelompok 1 ya ini ya. Kelompok 1 Suci, Dila, Ahmanujil, dan Nafhan. Kemudian kelompok 2 Sabina, Ismahadi, Ega, dan Hikmal. Oke, nanti Ibu akan bagikan LKPD, silahkan kerjakan jawabannya di LKPD tersebut dan nanti gambarkan desain dari kamar yang akan dihias tersebut. Berarti temanya adalah ulang tahun. Ya, jadi memberikan surprise terhadap tamu tersebut. Oke, sudah paham ya? Oke. Sudah selesai semua ya? Oke, silakan kelompok 1 untuk bersiap
mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kemudian nanti dilanjut oleh kelompok 2. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atas diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Napan Cikra Nugraha. Perkenalkan, nama saya Novitri Adila. Nama saya Amanujil David. Perkenalkan, nama saya Suci Duyanti. Langsung saja ke pemateri pertama. Pertama, sebuah melaksanakan Di sini. Alat dan bahan yang perlu disiapkan. Pertama, towel sebanyak 4 buah, bunga mawar berwarna pink dan berwarna fuchsia, balon berwarna gold sebanyak 20 buah, 4 balon, pita, dan double tap. Lanjut untuk pemateri selanjutnya. Koordinasi dengan front office. Untuk desain kabarnya seperti yang di depan, ada balon berhuruf happy birthday, ada towel art berbentuk angsa, bunga mawar berbentuk love, dan di samping terdapat balon. Kelompok 2 ada yang ditanyakan. Apakah dalam mendekor kamar tamu sesuai permintaan perlu menghadirkan seorang floris? Seorang floris sudah memiliki kemampuan sendirinya di bidangnya. Jika dilihat situasi maupun kondisi, alangkah baiknya room attendant bisa mendekorasi kamar tamu walaupun standar, baik itu membuat angsa ataupun mawar. Ya, bagaimana? Sudah puas belum jawabannya? Oke, Ibu bantu ya sedikit tadi pertanyaannya, apakah pertanyaannya? Apakah perlu menghadirkan seorang floris? Ya. Oke, tadi jawaban dari kelompok 1 yaitu perlu atau tidak? Ya, jadi gini ya, meskipun kita di hotel besar itu pasti ada yang namanya floris. Ya, berarti floris itu tugasnya untuk merangkai bunga ya, baik itu di ruang hotel yang lain maupun di kamar. Nah, tapi dalam keadaan yang tadi dadakan ya, untuk si Mister Ridwannya ini mintanya 1 jam sebelum check in ya. Jadi kan bersifat dadakan, makanya kalian sebagai room attendant ya, itu tugasnya untuk merapikan dan menjaga keindahan di kamar tamu hotel. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu presentasi dari kelompok 1 ya. Silahkan sekarang kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sabina Melina Putri. Nama saya Ismahadi. Nama saya Hikmal. Nama saya Ega. Baik, pemateri pertama akan dibacakan oleh Ismahadi, nomor 1 dan 2. Sebelum melaksanakan tugas, sebaiknya seorang room attendant menyiapkan perlengkapan cadangan karena dikhawatirkan terjadi hal di luar informasi atau bersifat mendadak. 2. Seorang room attendant pun harus membuatkan konsep untuk mendekorasi kamar sesuai permintaan tamu. Selanjutnya, pemateri nomor 3 akan dibacakan oleh Ega. Alat dan bahan yang diperlukan disiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini ada bed towel sebanyak 4 buah. Yang pertama di sini ada bed towel. Yang kedua di sini ada bunga mawar berwarna merah, ada bunga mawar yang berwarna fuchsia, bunga mawar yang berwarna pink, yang berwarna gold sebanyak 20 buah. Balon latex yang berwarna hitam sebanyak 10 buah. Ada. Terus ada pompa balon. Terus di sini juga ada pita. Dan di sini, dan yang terakhir di sini ada double tip. Koordinasi dengan front office departemen atau marketing departemen. Dan nomor 5, ada konfirmasi kembali dengan tamu yang bersangkutan dan diperlihatkan hasil kepada tamu. Apabila ada koreksi dari tamu, maka langsung segera dikerjakan. Berikutnya, pemateri yang akan membacakan. Kami akan dibacakan oleh Di sini ada pillow, kemudian ada duvet sama sheet. Di sini ada towel art yang berbentuk angsa dan lope. Bagian atas ada bacaan happy birthday, kemudian ada balon, ada lampu, lukisan dan kaca. Dan room ini adalah room 116.
dan ini ada toiletnya. Apakah ada yang bertanya dari kelompok 1? Apakah kelompok 2 melakukan making bed dengan teknik dupe atau 3 sheet? Kelompok kami memilih making bed dengan teknik dupet, alasannya karena dewasa ini setiap hotel sudah menggunakan SOP yang baru, yaitu menggunakan dupet. Selain itu, jika dilihat dari kenyamanannya pun jauh lebih baik dibandingkan dengan teknik 3 sheet. Apakah sudah puas? Sekian saya tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dari beberapa hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu hasil dari kelompok 2 ya presentasinya mengenai diskusinya, dan di sini juga ada beberapa gambar ya. Oke, mungkin tadi Ibu akan jelaskan dulu sedikit ya mengenai pertanyaan dari kelompok 1 ke kelompok 2. Tadi pertanyaannya adalah melakukan apakah making bednya itu dengan menggunakan teknik duvet atau teknik 3 sheet ya. Tadi jawabannya sudah betul ya. Karena sekarang ya hotel itu pasti akan mengikuti perkembangan zaman. Ya, kalau dulu itu karena belum ada duvet, jadi menggunakan teknik 3 sheet ya. Untuk selimutnya itu menggunakan sheet dulu. Yang pertama itu kalian biasa pasang sheet dulu, kemudian sheet yang kedua dibalik ya, kemudian menggunakan lagi blanket. Blanket itu apa? Selimut. Kemudian baru ditutup lagi dengan menggunakan sheet lagi. Itu zaman dulu ya. Jadi sebelum ada duvet menggunakan 3 sheet. Ya, nah karena sekarang perkembangan zaman sudah semakin canggih, ya makanya diciptakan yang namanya duvet. Ya, jadi kalau misalkan nanti yang kotornya itu berarti si cover duvetnya saja yang perlu dicuci, tapi tidak kemungkinan juga si inner duvetnya pasti harus dicuci juga ya. Jadi untuk sekarang pasti di setiap hotel sudah menggunakan teknik duvet, wajib. Semua hotel, apalagi hotel yang berbintang itu SOP-nya wajib menggunakan duvet. Ya, sudah paham? Oke, baik ya. Itu pembelajaran inti kita ya. Nah, oke. Baik, kita hari ini akan melaksanakan praktik ya. Praktiknya kita akan making bed. Setelah making bed, nanti kita akan menghias kamar tersebut menjadi dekorasi apa tadi temanya? Ulang tahun siapa tadi? Istrinya Mr. Ridwan. Oke, baik, silahkan kita kerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Oke, silahkan.
kegiatan penutup ya. Tadi kita sudah melakukan praktik ya. Hasilnya bagaimana? Sudah puas hasil dari praktiknya? Sudah ya, hasilnya sudah bagus. Tadi dekorasi kalian juga sudah bagus sekali ya. Paling kalian sampai naik-naik ke atas itu sudah cukup bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, sebelum pembelajaran berakhir ya, Ibu akan memberikan soal post-test lagi. Silahkan nanti dibuka lagi linknya yang tadi sudah Ibu kirim ya. Tujuannya itu supaya kalian, Ibu pengen tahu apakah ada peningkatan atau tidak setelah dilakukan pembelajaran di kegiatan inti ya. Silahkan dikerjakan kembali soalnya. Berapa nilainya? 100 semua. Oke, good job. Ada yang menurun nilainya? Tidak, tapi ada mungkin ya salah satu-satu ya? Ada, oke. Ya, dimaklum ya. Tapi setidaknya kalian dari nilai pretest ke post-test itu ada peningkatannya. Oke, good job untuk kalian semua. Baik, di sini Ibu akan memberikan refleksi ya. Kalian silahkan tuliskan kesan dan pesan selama pembelajaran dengan Ibu. Kemudian tuliskan di sini ya di sticky notes ya, nanti Ibu akan berikan untuk kalian ya. Oke. Oke, lanjut ya. Baik, tadi terima kasih atas ulasannya ya, sudah bagus ya. Terima kasih, ini bisa jadi cerminan untuk Ibu untuk kedepannya bisa mengajar lebih baik lagi ya. Oke, lanjut ya. Silakan ada yang mau menyimpulkan untuk materi hari ini, siapa? Kesimpulannya, making bed adalah merapikan tempat tidur yang ada di hotel. Hal ini dilakukan mulai dari making bed 1 seat sampai making bed 3 seat. Hal ini bisa dilakukan dengan mudah asalkan mengetahui bagaimana langkah yang harus dilakukan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ega yang sudah menyimpulkan materi di pembelajaran hari ini ya. Oke, untuk selanjutnya materi kedepannya itu kalian belajar mengenai cara make up room. Kalau kemarin yang sekarang itu kalian hanya making bed ya, kalau nanti di pertemuan selanjutnya itu kalian belajar mengenai make up room, seluruh kamar, cara bersihinnya seperti apa ya. Jadi silakan untuk kedepannya dipelajari terlebih dahulu ya. Oke, sebelum pembelajaran berakhir ya, jangan lupa piket yang hari ini siapa? Isma Hadi, Sabina sama Hikmal untuk piket dulu ya sebelum pembelajaran terakhir ya. Oke, untuk penutup silahkan untuk ketua kelasnya ditutup dulu, dipimpin doa ya. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.